Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi Aziz, NBI 1312000156. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai apa sih itu kriminologi. Kriminologi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu crimen dan logos. Crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu. Nah, dengan demikian secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek mengenai kejahatan. Adapun objek kriminologi yaitu yang pertama ada kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini hukum pidana, yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana. Dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian terhadap jiwa atau kesehatan manusia. Nah, yang kedua yaitu pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan itu sendiri atau biasa disebut dengan penjahat. Nah, yang ketiga yaitu reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat di sini maksudnya adalah reaksi masyarakat yang ditujukan baik pada perbuatan jahat atau pada penjahatnya. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat atau membahayakan masyarakat luas, tetapi di dalam undang-undang belum diaturnya. Pengertian kriminologi menurut W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Nah, dalam hal ini kriminologi terbagi atas dua, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni atau kriminologi teoritis ini secara teoritis dibagi atas 5 cabang, yaitu yang pertama ada antropologi kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Yang kedua, sosiologi kriminal, yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Yang ketiga, ada psikologi kriminal, yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan, yang meliputi jaksa, hakim, panitera, dan terdakwa. Yang keempat yaitu psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa. Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan saraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak pada bidang ini berpendapat ketidakberesan susunan urutan syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Nah, yang terakhir yaitu penologi. Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, akibat hukum, dan faedah hukuman. Yang kedua, kriminologi terapan, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis diantaranya yaitu Higgins kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Yang kedua, politik kriminal, yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana atau narapidana tersebut. Terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan itu lagi. Nah, yang ketiga yaitu kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan, penyidikan teknik kejahatan, dan penyusutan kejahatan.
Adapun aliran-aliran dari kriminologi itu, yang pertama yaitu aliran klasik, yaitu individu dilahirkan dengan kehendak bebas untuk hidup menentukan pilihan hidupnya. Nah, individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan memelihara perjanjian sosial. Setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama. Nah, yang kedua yaitu aliran positif. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku. Tingkah laku kriminal adalah hasil kondisi abnormalitas. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki. Tujuan saksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Nah, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.